Saya selesai wudhu, sosok Gandarwo bang, caling. Wah semua penuh bang. Begitu bang, kayak gorila begitu bang. Astaga. Itu tingginya itu mencapai plafon itu bang. Waduh, gede banget. Itu pas malam Jumatnya itu istri saya pun juga ngelihat sosok katanya baju jubah putih, rambut panjang, nyengser nih ceritanya bang. Tetapi itu emang bener kayak sinetron aja bang. Jadi itu ininya penuh belatung bang. Bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan malam ini seperti biasa gua udah menghadirkan satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya saat menempati rumah kontrakan di daerah Bekasi Utara. Sebelah gua udah ada Bang Arif. Halo Bang. Ya. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik bang. Udah Abang Arif masih ini ya Bang ya, masih tinggal di sana ya Bang ya? Iya masih. Rumah yang mau diceritain ini. Iya. Dan di Bekasi Utara. Betul. Saya jauh-jauh dari Bekasi Utara ke Jakarta Timur untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Oke Bang, itu nempatin rumah itu dari tahun berapa Bang? Dari tahun 2022 bang. Oh baru tahun kemarin. Iya baru kemarin. Berarti sampai sekarang baru Masih setahun. Baru setahun. Dan itu kalau boleh tahu per tahun. Per tahun bang. Abang di sana tuh tinggal sama siapa Bang? Pada waktu itu saya tinggal sama mertua saya bang. Mertua. Mertua sama adik ipar saya. Oh, oke, berarti keluarga Abang sendiri. Keluarga. Mertua sama adik ipar. Iya. Oke, berarti total berapa orang tuh? Total jadi 4 sama anak saya kan 2 jadi 6 dua. bang. Iya. Oke, berarti anak Abang nih ada 2 nih. Betul. Umuran berapa Bang kalau boleh tahu? Anak saya yang pertama 4 tahun bang. Yang kedua 3 tahun. Beda setahun doang bang. Masih kecil berarti. Gua kecil-kecil. Masih kecil udah menempati rumah yang horor. Aduh ya. Kacau, dan sering diganggu Bang itu anaknya. Wah sering bang. Oke deh. Yaudah nih, untuk gangguannya gimana kita tahan dulu ya Bang ya. Iya siap. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke cerita nih, gue mau info ini ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, nanti bakalan kehubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Nah, buat kalian nih yang penasaran sama ceritanya Bang Arif, tonton terus sampai habis. Jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang Arif, jadi gimana ceritanya? Ya. Pada saat itu saya tinggal di perumahan bang ini. Saya kontrak 1 tahun. Itu awalnya saya nggak setuju bang, bahwa saya tuh ngontrakin di situ tuh 1 tahun itu saya pokoknya nggak setuju karena ini inisiatif mertua sama istri saya. Pas udah kayak gitu, saya disuruh bantu-bantuin nih ceritanya, bantu-bantuin beres-beres gudang lah, semua kamar-kamar yang ada di situ. Tapi perasaan saya kurang serak gitu loh bang. Akhirnya yang ngerjain beres-beresin itu akhirnya istri saya, mertua saya, dan adik ipar saya. Dan saya nempatin itu awal-awal itu kejadian itu ada kejanggalan bang. Kejanggalan itu saya, aura yang ada di rumah kontrakan itu saya panas. Sehingga anak saya pun yang awal itu, yang pertama itu nangis terus. Dari jam 9 malam sampai subuh nangis terus. Pas nangis, itu juga saya hawanya bang, yang namanya kita sebagai umat Islam bang ya, ada kewajiban untuk sholat kan, mengerjakan 5 waktu. Iya. Itu saya nggak ada yang namanya 5 waktu itu saya kerjain. Itu pokoknya saya dalam awal nempatin itu sampai 1 bulan pun nggak pernah yang namanya saya sholat. Bahkan saya tuh
terkadang ada bisikan bang. Itu ada niat saya tuh buat mengerjakan sholat yang 5 waktu saja dulu deh. Tetapi itu udah ntar lah. Oh, kayak ditunda-tunda gitu. Udah pokoknya hawanya males aja gitu bang. Singkat cerita, saya pas udah 3 hari kemudian, itu awal saya pas 3 hari nempatin di situ, istri saya dikasih kode tuh untuk mimpi yang ada makhluk halus yang ada di kontrakan itu. Bahwasanya nggak boleh yang namanya ada yang nempatin di rumah kontrakan itu. Arti dibilang tidak boleh nempatin itu katanya terganggu oleh anak-anak saya ini. Penunggunya nggak suka anak kecil? Nggak suka. Iya. Saya langsung otomatis saya nggak percaya bang. Karena saya belum merasain yang seperti yang halnya yang istri saya yang ceritain itu. Dan akhirnya saya bilang, masa sih, ndak kamu mimpi? Iya, aku udah 2 hari loh berturut-turut mimpiin bahwa kita tuh diusir sama makhluk halus ini yang ada di sini gitu. Saya tetap nggak percaya. Pas saya nggak percaya, dan saya mencoba untuk di ruangan TV, saya nonton YouTube deh. Di ruang tamu ini. Ruang tamu depan TV. Oh ya bang, kalau boleh tahu, rumah ini kamarnya ada berapa? Bang? Ada 3 bang. Oke, 3. Di depan, pokoknya sejajar berdua ini, dan yang satu gudang dekat kamar mandi bang. Oke. Jadinya letter L. Oh, letter L rumahnya? Iya betul. Oke. Iya, letter L. Pas begitu saya di depan TV itu bang, ada sekitaran jam 2 pagi lah ya. Itu saya udah udah ngerasain tuh nggak enak bang. Nggak enaknya udah kok perandang-perinding aja nih badan nih. Kenapa ini ya? Muncullah, kan ada bola mainan anak saya tuh di atas lemari. Itu bergerak bang. Dag. Astagfirullahaladzim, saya bilang, ada apa ini? Pas terakhirnya saya digebok bang. Dari bola itu saya digebok. Kenain muka saya kan otomatis. Wah, kayaknya ini makhluk ini maksudnya yang di penunggu rumah sini kok main fisik jatuhnya gitu loh. Langsung main fisik ya? Langsung bang. Kenain saya. Bagusnya aja itu bola plastik bang. Pas udah kayak gitu, saya ambil bola, saya taruh lagi di situ. Saya ke kamar mandi bang. Pas di kamar mandi, suara saya nggak tahu sosoknya seperti apa, bagaimana. Dan dia bilang, begitu. Saya bilang, mungkin halus saya aja kali ya. Langsung saya cuci kaki gitu. Pas cuci kaki itu, nggak lama selang kemudian ngetok. Iya, di kamar mandi itu suara istri saya bang. Ya, udah belum dah, bentar lagi. Pas saya udah selesai lah di kamar mandi. Itu keadaan istri saya lagi, pas saya lihat di kamar masih keadaan tidur bang. Tidur itu. Pas saya lihat juga di kamar yang satu ibu mertua saya pun saya lihat juga tidur. Akhirnya kenapa? Saya panggil kan maksudnya. Bu, iya kenapa Rif? Ibu barusan ke kamar mandi. Enggak ke kamar mandi kok saya. Siapa ya? Adik ipar itu kemungkinan yang waktu itu lagi kerja di Serengseng, Jakarta Barat bang. Jadi saya tinggal berlima sama anak saya. Nah pas udah kayak gitu saya bangunin lagi istri saya. Tadi kamu kenapa mau buang air kecil? Apa sih ya, aku dari tadi belum mendusin, ini kamu mendusin bangunin gitu. Waduh tambah aneh lagi. Pas paginya itu saya mikirin bang, kok kemarin ini baru seminggu loh maksudnya. Pas seminggu kok kejadian aneh tuh yang saya ngalamin seperti ini. Pas selang 1 bulan nih bang nih, 1 bulan. Pas udah 1 bulan ini istri saya tuh sering sakit kepala bang.
Pas dicek ke dokter, nggak ada penyakitnya apa. Sering nyesek juga. Karena yang pengalaman yang istri saya bilang itu sebenarnya baru terbuka waktu pas setahun ini, Bang. Iya. Ayah, sebenarnya aku dari awal ngontrak di sini katanya, aku sering nyesek. Pas terakhir aku ngelihat katanya, ada yang sesosok katanya itu gandaruwo, pokoknya berbulu semua, becaling itu ada di dada aku, lagi nginjek aku ya katanya. Diinjak gitu. Diinjek, Bang. Iya. Nah, saya pikir mungkin ini cuman halu kamu aja, ndak. Jadi kamu, ya kalau kata dia cuman, ya kamu terserah kalau kamu nggak percaya ya gitu. Singkat cerita, saya pas udah mau ke arah 2 bulan, ini semakin lama kok semakin aneh, Bang, kejadiannya. Bahkan itu yang di penunggu rumah saya ini, yang saya ngontrakin ini tuh, dia pinternya bisa suara-suara yang ada di rumah situ menyerupai suara yang ada di rumah Iya. kontrakan saya, Bang. Contohnya gini, mertua pun saya juga sering pas lagi ke kamar mandi, bahkan dia lagi tidur sering diganggu, Bang. Sosoknya kuntilanak, menyerupai istri saya. Oke. Jadi cerita tentang mertua saya itu katanya istri saya jam 1:30 masak, Bang. 1:30 malam? 1:30 malam masak. Lagi ngiris cabai sama bawang. Oke. Iya, pas ibu mertua, nama istri saya kan Istiqomah, Bang. Kamu aneh-aneh aja, Is, katanya, tengah malam udah masak aja katanya. Itu berupa istri saya, Bang. Tetapi pas dipanggil sama ibunya sendiri, maksudnya kok diem aja, begitu. Pas begitu keluar dari kamar mandi, cabai pun nggak ada, bawang pun nggak ada. Yang tadinya kompor nyala itu, Bang, itu nggak ada, wajahnya pun nggak ada. Akhirnya mertua saya langsung kan ke kamarnya. Itu pas di kamarnya itu lagi tidur, Bang. Itu kuntilanaknya, Bang. Di kasurnya? Di kasurnya, gitu. Gila. Aduh, saya bilang. Itu pada waktu itu saya lagi ngajar, Bang. Pas saya pulang kan, kalau saya pulang itu pulang ngajar jam 9 malam, jam 10 malam. Makanya kalau seandainya itu saya sering banget kejadian aneh tuh. Kalau kata anak saya, ayah, boneka aku bisa terbang dong ya. Boneka mana, Dek, yang bisa terbang? Itu yang ada di lemari terbang semua loh ya, katanya. Aku diajak main di depan gudang. Aduh. Di depan gudang itu aku diajak main. Bahkan katanya aku disuruh masuk ke dalam itu ya. Tapi aku nggak mau, katanya gelap. Besok-besok kamu kalau diajak main jangan mau ya. Baik kok katanya orangnya. Bahkan kalau kata anak saya, sering diinjak-injak tuh perutnya sama anak kecil. Sosoknya anak kecil itu mainnya katanya nginjak perut anak saya. Diinjak itu? Diinjak perut anak saya. Sampai katanya, aku sering sakit perut katanya. Emang saya kalau seandainya pulang ngajar, itu yang dirasain anak saya itu pada waktu itu emang perut, Bang. Perutnya sering sakit? Iya, perut yang sakit katanya. Pas diperiksa ke klinik lah, itu nggak ada apa-apanya, Bang. Nggak ada apa-apanya, cuman ada pembekasan biru doang. Oke, emang bener dijejak gitu? Iya, dijejak begitu. Singkat cerita, pas udah 3 bulannya itu bener-bener itu saya tuh, waduh, saya bilang, kok tambah kemari, kok tambah aneh aja. Saya bilang, Dak, kamu masih kuatkah di sini? Saya bilang, ibu mertua saya. Tapi bagaimana, Rip? Kan kita udah masuknya tuh, udah pembayaran 1 tahun. Kalau seandainya 1 tahun kayaknya sayang. Kalau minta lagi kan perjanjian dari awal kan nggak boleh dipulangin lagi. Iya, yang udah hilang. Hilang. Sedangkan kita kan
Kalau ngontrak baru lagi kan harus butuh uang, maksudnya tuh duit lagi gitu. Iya. Sayang mubazir. Pas udah kayak gitu, ya udah Bu, kalau kayak begitu kita lanjutin aja Bu ya, bismillah aja. Yang penting kita ibadahnya. Langsung saya dibilangin dengan kata ibadahnya juga enggak, gimana? Itu enggak ada yang ngomong Bang. Itu saya lagi bertiga-tigaan sama istri saya, mertua saya, sama saya. Nggak ada yang ngomong seperti ibadah itu. Ibadah aja enggak. Oh, berarti itu nggak tahu mau. Nggak ada, saya bilang. Pada kaget dong, semua pada. Siapa yang ngomong, saya bilang. Kok suaranya mirip kamu, Rip, katanya gitu. Suara cowok? Suara cowok, Bang. Oke. Pas udah kayak gitu, saya bilang, kok tambah aneh aja ya, Bu ya? Iya, saya jadi nggak betah di sini. Saya bilang kan dari awal, Bu, saya udah nggak serak rumah di sini, tetapi saya ngikutin kemauan ibu nih sama istri, jadinya saya ngikutin ibu. Iya, saya salah. Yaudah, kita jalanin aja. Mungkin kemungkinan setahun baru kita pindah nyari kontrakan yang baru, apa yang kecilan. Emang bagi saya sih Bang, ini kayaknya kontrakan udah terlalu terbengkalai Bang. Bahkan kalau setiap pagi itu istri saya ditegur Bang sama tetangga nih. Bu, kalau bisa jam 11 jangan suka malu-maluin tembok ya Bu ya. Saya sangat terganggu. Kaget dong istri saya Bang. Iya. Mohon maaf Bu, saya nggak punya palu Bu untuk mengetok itunya, temboknya. Bahkan kalau saya selama saya nempatin di sini belum pernah Bu yang namanya ngetok-ngetok palu ke tembok. Habis siapa dong? Hampir setiap hari loh Bu, semenjak katanya ibu ada di sini. Oh, oke. Begitu Bang. Kaget dong istri saya bilang, demi Allah Bu, itu paku udah berjejer Bu di atas, udah tinggal saya make doang Bu. Kalau ibu nggak percaya, silahkan lihat tembok rumah. Maksudnya yang sekarang saya tempatin. Yang itu juga pun kaget Bang. Tetangga pun juga kaget. Masa sih Bu, saya sering loh Bu. Selama ibu, maksudnya ibu kan di sini jatuhlah baru 2,5 bulan ya Bu ya. Tapi saya terganggu Bu. Jadi yang ibu ketok itu katanya pas sebelahan kamar saya katanya itu. Makanya saya dari awal ibu ngontrak, saya pengen negur ibu, tetapi suami saya nggak ngasih. Dia bilang kalau kata suaminya mungkin orang baru, namanya baru pindah ke sini kali, katanya. Nggak usah. Saking saya udah keselnya atau bagaimana, saya mohon maaf, katanya. Saya tegur ibu, jangan marah ya Bu ya, katanya. Enggak, saya nggak marah, tetapi emang bener saya Bu, nggak pernah yang namanya ngelakuin, maluin tembok. Bahkan saya nggak punya martel Bu, saya bilang. Kalau kata istri saya tuh. Lalu istri saya otomatis ngadu ke saya. Ayah, aku ditegur sama ibu sebelah katanya. Kita tuh sering maluin itu. Perasaan, kamu nggak bisa malu ndak? Ya, saya bilang kayak gitu. Kemudian ya bulan kedepannya itu sangat aneh lagi Bang. Sangat anehnya kenapa? Itu Bang, rumah saya, yang saya itu ruang tamu itu. Kejadiannya itu yang sangat aneh itu belatung Bang. Kan di dalam kayak plafon gitu kan, ya tikus minimal kalau itu bangkai tikus ada belatungnya kan Bang. Iya. Ini tiba-tiba belatung tiga lama-lama tuh banyak Bang. Buset. Itu warna hitam. Warna hitam? Warna hitam. Itu ada di... Itu kan emang saya sengaja Bang. Itu dari posisi TV itu kan ada kasurnya di depan Bang. Oh iya. Itu kasur penuh belatung Bang. Waduh. Kalau seandainya itu nggak masuk akal banget Bang. Kalau seandainya emang itu bangkai tikus, sebangkai tikusnya apa? Tapi emang saya semenjak tinggal di situ sih emang nggak ada tikus. Paling di luar Bang kalau ada tikus. Tapi pas ada belatung bau gitu. Nggak ada Bang baunya, cuman tiba-tiba ada, kirain gitu.
Kali pikiran saya ada makanan, berkas-berkas makanan yang ada sisa-sisa apa tulang itu. Saya Iya. periksa, bahkan saya peminjem tetangga gitu, tangga sama yang tetangga samping saya gitu. Tangga saya minjem, saya lihat. Sama bang, saya rapet, nggak ada apa-apa bang. Gitu. Itu juga maksudnya anehnya lagi, kok ada belatung ini asal mulanya dari mana? Iya. Saya bilang kayak gitu. Jawab deh mertua saya nih bilang, mungkin Rip dari cicak kali ya, Bu. Pakai logika kalau seandainya bang kayak cicak, belatungnya nggak mungkin segede-gede Iya. itu Bu. Saya bilang Sebanyak itu ya. sebanyak itu pun nggak ada. Nah selang pas itu kan hari Rebo kejadiannya bang, yang ada belatungnya itu tuh. Itu pas malam Jumatnya itu istri saya pun juga ngelihat sosok katanya baju jubah putih, rambut panjang, nyengser nih ceritanya bang. Tetapi itu emang bener kayak sinetron aja bang. Jadi itu ininya penuh belatung bang, bolong. Makanya pas saya pikir-pikir apakah yang dimaksud belatung itu apa yang dari tubuh dia itu atau gimana? Saya kurang masih mikir. Masa iya? Itu dia bilang kalau kata istri saya itu belatung penuh belakang itu sampai wah lantai itu ke itu tanah. banyak belatungnya bang. Waduh. Itu yang saya akhirnya istri saya sakit bang pas ngeliat itu tuh sosok kuntil anak atau dibilang sundel bolong entah Ya, itu enggak. sundel bolong. Saya bilang ya Allah apalagi istri saya nggak mau makan bang pada waktu itu karena ngelihat itu katanya mau makan aja nasi itu kayak berupa kayak bergerak-gerak gitu jadinya ada seminggu itu nggak makan. Kurus kering bang. Akhirnya saya bilang kita pindah aja Yunda, mau pindah kemana? Sedangkan kamu kan katanya udah nggak kerja lagi. Kita kan kalau pindah harus ada biaya bang. Kalau seandainya kita pindah aja, duit dari mana? Gitu. Saya bilang, yaudah pertahanin aja ya. Pas udah saya pertahanin kayak begitu, selang sebulannya aman tuh bang. Nggak ada apa-apa. Jatuhnya udah 4 bulan nih bang saya nih. Alhamdulillah udah nggak ada apa-apa. Tapi satu sisi saya kenapa ibadah tuh selalu males bang. Dibuat males. Dibuat malas. Nah pas udah mau masukin ke 5 bulan ini bang saya nih. Ada yang lebih anehnya lagi. Udah uduk bang. Kenapa saya main game? Apa saya ditegur bang sama istri saya mertua saya. Kok sholat kok langsung main game? Apa? Langsung saya, kalau kata dia tuh pembicaraan istri saya ngebentak istri sama mertua saya bang. Dibentak. Bentak. Tapi abang sadar nggak? Saya nggak sadar bang. Katanya saya ngebentak istri saya sama mertua saya. Akhirnya mertua sama istri saya kan takut buat negor saya lagi. Pas udah kayak gitu, pas dari pagi itu mau berangkat ngajar pun saya bang ya. Saya kan yang ngajar taklim gitu bang. Padahal saya ngajar taklim tapi aduh. Iya. Ya namanya ibadah saya terus terang aja. Pas udah pagi itu, saya bangun jam 7 bang. Saya mau berangkat, bawaannya ngantuk terus. Istri saya, mertua saya, anak saya pun dibuat ngantuk bang. Percaya nggak nih? Dari jam 7 saya tidur. Bangun cuman makan. Jam 11 saya makan. Tidur lagi bang. Itu yang anehnya lagi. Kenapa barengan gitu loh. Satu rumah barengan semua tidur. Nggak ada yang katanya nggak barengan. Bangun-bangun jam 2:30 sama barengan semua. Makan cuman bangun makan doang. Makan pas udah makan tidur lagi. Buset. Asar pun juga sama bang. Saya nih dibuat tidur, anak saya pun yang kecil ini berdua-duaan cuma sama, dia kayak dihipnotis tuh semua pada tertidur bang. Tertidurnya bangun-bangun ceritanya setengah 6 mau maghrib nih bang. Pas mau maghrib saya bingung. Bangun saya doang bang.
ceritanya saya haus, mungkin saya minum. Mertua saya masih tidur, anak saya masih tidur. Saya tidur lagi bang, habis minum saya tidur lagi. Pas bangun nih, cuman saya bangun maghrib bang. Pas maghrib bangun, anak saya udah ada di gudang bang. Di depan gudang kamar mandi itu. Oh. Keadaan tidur juga. Buset. Itu siapa bang kalau seandainya kalau bukan usil? Masa iya sebagai saya orang tua, saya bopong anak itu ke kamar mandi ke depan gudang. Iya. Kan nggak mungkin bang, nggak masuk akal logika. Itu yang kecil loh. Bangun dah 6:30 bang. Pas saya bangun 6:30, saya bopong anak saya masukin, taruh di kasur lagi bang. Yang anehnya lagi, dibuat tidur lagi bang, sekeluarga nih semua tuh dibuat tidur lagi. Tidur lagi. Yang bangun istri saya. Ayah, Dede kenapa katanya, kok kejang gini? Otomatis saya masih namanya kaget bang, namanya baru tidur, pusing gitu Pak. Iya. Tangan anak saya begini bang, Pas saya lihat matanya udah ke atas, bibirnya biru, memuruh bang. Aduh. Langsung saya, maksudnya celana pendek sama sinlek bang, maksudnya kaos kutang dah bahasa sayanya nih. Saya bopong, langsung saya bopong bawa ke luar. Saya teriak di situ bang. Kenapa ini anak saya? Kenapa anak saya? Kok kejang seperti ini? Ada salah satu orang. Itu mah biasa katanya. Cuman kejang biasa. Bawa aja ke anak. Pada waktu itu saya nggak megang duit bang. Nggak megang duit sama sekali. Dia bilang, udah bawa aja ke rumah sakit katanya ke IGD atau gimana. Dengan mudahnya, ya namanya seperti itulah. Iya. Saya bilang, waduh, nggak apa-apa lah saya bilang ke rumah sakit, yang penting anak saya selamat. Sambil nangis bang ya. Langsung kupingnya saya selawatin. Itu, saya bilang, Dek, kesian kakak, kamu harus kuat ya. Sambil ke atas, mata anak saya yang kecil ini bang, langsung bilang senyum, nganggut. Itu keadaan di motor nih bang, saya udah dibawa motor itu jam 9:30 bang. Itu jam 6:30 kejadian udah 2 kali. Jadi 6:30 itu kejang, jam 6:30 kejang, jam 6:30-nya kejang lagi bang. Keadaan gerimis bang. Udahlah, yang di mana, yang maksudnya rumah sakit terbuka. Yang penting anak saya. Soal biaya insya Allah saya. Yang penting anak saya dulu nih saya bilang nih. Kakinya dingin bang. Palanya panas. Sampai itu akhirnya klinik yang 24 jam bang terbuka alhamdulillah. Saya ketok-ketok akhirnya terbuka. Itu pas dibilang kalau entah itu bidan atau dokter saya nggak kurang paham deh bang. Dok, tolong dok, anak saya kenapa? Diuap, langsung nangis bang, nggak mau diuap. Sadar bang sampai situ anak saya, tapi pandangannya kosong. Oh, iya. Kosong. Dek, sembuh sayang, sembuh. Ayo, kan dia namanya masih asik bang ya. Emang nggak mau nenen, cuman apa? Kodenya cuman senyum. Manggut doang. Nggak ngomong apa-apa. Akhirnya saya konsultasi sama dokternya. Dia bilang apa dokter? Saya bingung bang katanya. Anak abang ini sakit apa? Nggak tahu sakit apa? Nggak tahu. Udah diperiksa loh bang. Dikatakan panas. Normal. Semua tuh suhunya semua pada normal. Dan saya disaranin bang. Disaranin ini disuruh ke orang pintar. Iya. Gitu. Pas saya orang pintar, itu kendalanya ada lagi bang. Saya nyari orang pintar tuh nggak ada satupun orang yang dibuka pintu saya. Saya ngetok tuh nggak ada. Akhirnya kenapa? Saya pasrah bang. Udah, saya terbuka dah tuh hati saya untuk sholat deh bang.
Habis itu saya sholat isya. Habis sholat isya, saya bilang saya azanin. Saya baca maksudnya ayat kursi, kulhu, ya al-falak, anas. Alhamdulillah agak tenang bang tuh. Bisa tidur deh anak saya nih. Dan udah bisa main HP lah. Saya juga pun yang namanya sebagai orang tua udah tenang lah. Udah lega lah ya. Udah lega. Nah pas udah itu jam 12:30 tidur dah bang anak saya tuh. Pas udah tidur 2:30 itu gerimis bang. Pas gerimis kejang lagi seperti itu bang. Aduh. Saya bingung harus bawa kemana. Iya. Iya, kan dibilang udah dokter, katanya kan nggak punya penyakit apa-apa. Akhirnya kenapa? Pas saya sampai di sana, itu udah muka pucat anak saya, bibir biru, semua pada dingin, seluruh tubuhnya pada dingin. Saya diajarin sama tetangga tuh, tepuk katanya ininya, punggungnya terus bacain sholawat. Saya bacain sholawat. Pas sampai di rumah sakit anak, sama bang jawabannya. Saya bingung katanya Pak, anak bapak sakit apa? Nah tambah bingung aja saya. Pas udah itu, ini habisnya bagaimana? Udah saya kasih resep obat aja, nanti langsung bayar di koperasi. Pada waktu itu emang saya nggak punya uang, akhirnya dipinjemin deh sama tetangga bang. Alhamdulillah, untung tetangga saya baik banget itu. Singkat cerita, saya udah sampai rumah. Udah ini deh bang, udah agak sadar tuh anak saya tuh. Pas udah anak saya udah sadar, udah mau makan lah. Alhamdulillah yang namanya saya udah agak senang nih bang. Udah agak senang. Itu cerita anak saya katanya diajak main bang. Diajak main lagi nih? Diajak main itu katanya. Aku ya katanya bobo, katanya dede bobo lama. Itu aku diajak main loh ya katanya. Di gudang itu. Gelap katanya. Ada kasurnya, ada bonekanya. Dede dikasih makan katanya. Permen pun juga ada. Tapi dada dede katanya, pelut dede katanya diinjak-injak ya. Tuh, langsung saya tambah kesel aja. Ya Allah segininya ya. Maksudnya kok makin kemariin kok anak saya yang jadi korban gitu. Iya. Padahal anak saya kan nggak salah apa-apa bang. Jangan anak saya dah kalau emang nggak suka. Udah mendingan saya aja. Iya. Pas udah selang mau menanjak ke 6 bulan, saya nanya lagi nih bang sama istri saya. Udah yuk kita pindah aja ndak. Ada yang 3 petak. Ibu saya bilang, udah nggak apa-apa di sini aja. Kalau 3 petak katanya barang-barang kamu katanya nggak bakalan muat. Akhirnya saya ngikutin apa kata ibu saya, ibu mertua saya. Ya udah, saya lanjutin bang. Itu pas udah ke 6 bulannya aman dah bang tuh. Cuman paling ada bisikan, cuman ketawa. Gangguan kecil lah ya? Kecil, ketawa. Ya paling, ya itu deh. Pokoknya ada suara-suara kayak harimau gitu bang. Ada juga harimau? Ada juga suara-suara yang aneh-aneh deh nih. Tapi yang anehnya lagi kok kenapa suara tuh ada di dalam ruangan rumah saya, kontrakan gitu loh. Bukan maksudnya di luar-luar. Pas udah kayak gitu, ceritanya saya pulang bang. Pulang ngajar tuh 9:30 malam. Itu saya pikir istri saya nyambut saya. Tumben amat dah bukain pintu. Itu saya nggak tahu bang sosoknya bagaimana. Pokoknya itu pikiran saya, ini nyeleneh amat istri gua nih. Rambut pakai kedepanin semua. Oh. Jadi ke depan semua bang. Bukain pintu gerbang. Keadaan rambut emang saya itu ke depan. Terus saya ketawa kan bang. Oh iya.
Saya pikir itu istri saya. Ngiranya istri. Iya. Model apa sih ndak itu mau rambut? Kagak ada bang. Itu istri saya tuh nggak ada. Pintu pun masih maksudnya keadaan tertutup. Udah ketutup itu gerbangnya. Padahal saya mau tutup gitu loh. Oh iya iya. Kagak ada. Akhirnya kenapa? Di Punan Jambu kan bang itu. Depan rumah saya kan Punan Jambu. Klutuk tuh biji tuh. Iya jambu. Iya iya iya. Itu enggak lagi nguncang bang airnya tuh. Di pohon jambu Di itu. Punan Jambu, batang, di batangnya. Iya iya. Ketawa bang, lekek gitu. Hihihi, astagfirullahaladzim. Saya bengong. Cuman bilang astagfirullahaladzim. Masuk enggak? Maksudnya cuman ngeliatin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mulut udah mulai kayak ketutup gitu bang. Itu dia masih nguncang aja bang. Gak pergi. Nguncang aja. Akhirnya kenapa? Pas saya buka pintu keadaan kunci bang. Dikunci itu pintu rumah saya. Akhirnya kenapa? Saya gedor pakai ituan bang, kunci motor. Iya iya. Kacanya cok. Bentar. Itu pas saya ngetok pintu yang masuknya itu pas yang buka. Maksudnya yang buka pintunya itu bukan istri saya juga bang. Siapa itu? Itu sosok yang tadi saya itu. Ke dalam. Ke dalam bang, ada di dalam. Udah nganuin kayak gitu. Maksudnya udah buka pintu rumah saya itu bang. Astagfirullahaladzim. Itu saya belum masuk. Masih keadaan di pintu bang. Itu baru kayak begitu. Ya Allah. Itu bagusnya aja anak saya. Itu dua-duanya. Ibu mertua saya semua saya teriak kayak gitu. Kok anehnya nggak denger. Saya teriak sekencang banget loh bang. Saya minta tolong itu saya. Tetangga pun juga nggak ada yang satu pun nggak ada yang bangun. Saya minta tolong bang. Gak ada yang denger. Nggak ada yang denger. Saya minta tolong. Gila sih. Akhirnya apa singkat cerita saya ke kamar. Saya nggak berani ke kamar dulu bang. Soalnya ada anak saya. Takutnya kalau seandainya saya masuk. Wah ngeri. Gangguin anak saya nih. Iya iya. Udah saya ngerokok nih bang ceritanya di dapur. Berani-beraniin saya cuci kaki. Pas cuci kaki saya ngerokok bang di dapur itu. Saya mikirin. Apalagi ini. Gudang bang. Kan itu gudang itu saya tutupin sengaja bang. Itu pintunya nggak ada bang gudangnya. Oh gak ada pintunya. Nggak ada pintunya. Jadi saya tutupin triplek lah. Iya iya. Didorong. Astagfirullahaladzim, apalagi saya bilang saya baru saya cuci kaki. Pas cuci kaki, sambil buang air kecil lah bang. Pas sudah saya cuci kaki, buang air kecil. Suara istri saya juga, ya udah belum? Begitu lagi bang. Nih, saya nggak, maksudnya saya nggak nyautin lah istri saya apa. Udah saya, ya udah belum. Ketok itu kencang banget bang. Tapi anehnya kagak terbuka, pintu nggak ada slotnya bang. Oh nggak ada slot? Nggak ada slotnya. Kok kenceng banget kayak gitu, kok nggak bisa terbuka. Iya, nggak kedorong lah ya. Nggak kedorong gitu loh. Pas udah kayak gitu, saya bangunin mertua saya bang. Bu, kenapa Rit? Udah, sini. Saya ngumpulin bang ceritanya nih. Saya kumpul. Saya nggak kuat kayaknya. Kalau seandainya terserah ibu mau tinggal di sini, silakan. Saya bawa anak istri saya mau pindah aja bu. Saya nggak kuat bu. Maksudnya kayak begini. Sebenarnya saya juga nggak kuat. Sebelum kamu pulang katanya, ibu juga diituin juga, digangguin juga di gudang. Pas udah di gudang itu katanya didorong-dorong papanya. Ibu juga nggak kuat sebenarnya Rep, di sini katanya cari kontrakan lagi yuk. Istri saya marah bang, marah nggak mau yang namanya. Enggak, udah di sini aja. Oh. Ada aja gitu loh, maksudnya yang cegah seperti itu. Tapi istrinya ini sadar nggak? Kagak bang, maksudnya tuh pas saya tanya lagi tuh pas paginya itu nggak sadar. Emang aku ngomong apa ya? Oh oke. Gitu. Berarti penunggu situ nahan ya? Nahan bang, jadi kayak gimana ya? Udah mulai hari ini ibu bilangin,
Ibu mertua saya juga sama bang, udah ngambil wudhu, udah niat gelar sejadah, kenapa larinya ke HP juga bang, tiduran. Itu gangguan itu, maksudnya tuh bisa menyerupai yang ada di rumah situ bang, suara-suara, atau menyerupai kita sendiri gitu yang ada di rumah situ tuh. Iya, Pinter maksudnya tuh. Pas ke 8 bulannya nih bang, saya nginep bang, saya nggak kuat, maksudnya saya bawa-bawa nih, nginep di encing saya, maksudnya di bibi lah. Bi, saya numpang 1 bulan, boleh nggak di sini? Udah nggak apa-apa katanya, Rip. Nggak apa-apa, silakan katanya. Emang kenapa katanya rumah lo? Enggak sih, lagi pengen nginep aja lah. Tumben katanya nginep di sini. Ya pengen nginep aja. Saya nggak cerita bang sama encing saya. Singkat cerita, pas buang mau ke kamar mandi juga itu, ngikutin bang, ternyata itu bang. Jadi yang makhluk halus yang kuntilanak yang di rumah saya ada di rumah bibi saya bang. Ngikut bang. Istri saya yang pertama kali itu dikasih lihat, dia sama aja dipanggil nama Is. Namanya itu kan bibi saya, jadi suara bibi saya, istri saya nggak tahu bang. Iya. Iya kenapa cing? Pas dilihat kamarnya masih kekunci bang. Itu istri saya ngelihat katanya itu yang ya apa tuh? Yang ceritanya dia bilang katanya itu kuntilanak yang ada di rumah kita ya katanya begitu. Dia lihat emang sama bang. Itu keadaan bolong juga bang ininya di belakang. Sundel bolong ya? Dikatakan sundel bolong berarti ada bang ya. Iya. Waduh pas saya itu, ya Allah gimana ini? Akhirnya kenapa? Saya ke rumah Ustadz bang. Pasti kasih amalan dah sama Ustadz. Pas udah ke rumah Ustadz, insya Allah katanya dibikinin air deh bang. Semua nih saya sama ibu mertua saya pun sama ngikut juga. Ngikut bikinin air, agak tenangan tuh bang ceritanya, agak tenang. Akhirnya tuh pas udah ada 15 hari, udah enak nih, enjoy bang nih, enjoy. Udah kita pulang yuk. Enggak ya, takut masih gimana, trauma sama kejadian yang kemarin yang udah trauma banget gitu loh bang. Pas udah trauma kayak gitu, kayaknya aku udah agak malas, kita pindah aja ya. Jangan gitu. Kalau kata Pak Ustadz apa tadi? Udah kita yang penting ibadah. Disuruh ibadah, yang penting rajin. Nah, pas ke 16 harinya nih, ceritanya saya pamit bang. Amancing ini. Amancing saya nih. Cing, saya bilang terima kasih banyak sebelumnya nih, saya udah dikasih nginep di sini. Oh iya nggak apa-apa Rip, nggak tanggung aja, bulan besok aja baru nempatin katanya rumah. Udah Cing kayaknya udah ini enakan ya, udah dianuin sama Ustadz. Bener nih katanya, ya udah. Akhirnya saya nge-grab bang, motor emang saya tinggal di rumah. Saya nge-grab dari sana, grab car. Itu bang pas saya pulang itu Isya bang, sampai Bekasi bang. Kan saya ceritanya jam 5 udah pulang bang. Isya karena macet dah. Iya. Di Pak Sumarekon Kron tuh yang baru itu. Assalamualaikum saya bilang, kalau kata Ustadz kan kalau seandainya mau masukin rumah kan harus kita beri salam walaupun nggak ada ya penghuninya, tetap kita beri salam. Assalamualaikum, itu keadaan lampu gelap bang. Itu kenapa tembok saya pas saya buka gambar wayang bang. Gambar wayang. Wayang gini? Iya kayak begini. Gambarnya kayak gini wayang bang. Wayang kayak gitu. Tapi saya diem bang. Maksudnya saya nggak mau cerita nih sama istri sama mertua saya, nggak mau. Takut dia takut lagi. Pas udah, ayo nak kita ke kamar. Dep, ibu ke kamar aja langsung ya. Kayaknya udah agak tenangan ya, enak kayaknya. Langsung. Iya, tadi kita nggak sholat maghrib. Kayaknya itu sholat maghrib ketinggalannya, jadinya pas udah, maksudnya udah di
ruqyah lah, dibilang di ruqyah lah bang sama Ustadz bang. Jadi maghrib telat aja kayaknya rasa penyesalannya Iya, tuh, nyesel. ya Allah, saya bilang udahlah, udah kita sholat isya aja yuk, ayo. Pas udah saya sholat, ceritanya saya imam bang. Namanya udah mau ke masjid kan udah telat bang, jadinya udah kamu aja Ki, kalau kata ibu mertua saya jadi imam. Ya udah saya imam kan. Akhirnya saya pas imam ini ada kejanggalan lagi bang. Maksudnya kejanggalan ini kenapa? Yang wayang tembok itu bergerak bang, bergerak. Jadi nah akhirnya kenapa? Yang tadinya saya nggak tahu, nggak mau ngasih tahu istri saya sama mertua saya, dua-duanya jadi nggak khusyuk bang sholatnya, ngelihat pandangan ke tembok. Astagfirullahaladzim. Tapi tetap saya khusyuk. Jadi ibu mertua saya lari ke kamar, berdua-dua nama, tetap saya. Saya khusyuk. Pas saya assalamualaikum, pas atahiyat yang terakhir itu saya ke kanan. Pas ke kirinya, pas bener di gudang bang. Kayak beneran gue itu yang di tembok itu kagak ada, jadi larinya ke gudang itu bang, wayangnya. Nah, pas udah kayak gitu, saya tenang nih, saya tenang. Saya istighfar, asma Allah saya keluarin. Pas saya fokus itu wiridan bang, di situ wiridan. Enggak lama ibu mertua saya langsung teriak, kerasukan bang. Aduh. Posisi di kamar. Di kamar ada posisi, ada anak saya. Oh, oke. Ada istri saya. Istri saya langsung bawa anak saya, langsung nyamperin ke saya. Saya tetap masih wiridan. Pas udah wiridan itu maksudnya tuh mau nyerang anak istri saya bang itu. Kalian katanya ganggu rumah saya. Melian bawa anak kecil, saya sangat terganggu. Kalian sekarang keluar dari rumah saya. Akhirnya saya berkomunikasi ceritanya bang. Sama ibu mertua saya nih yang kerasukan. Mohon maaf Pak, Mbah, atau yang ada di maksudnya penunggu sini. Emang salah saya apa? Maksudnya kok sampai ganggu keluarga saya? Kalau bisa, kalau mau jangan anak saya yang diganggu, mendingan saya aja ganggu. Tawa bang. Saya pengen ngambil anak kamu. Anak saya mau diambil bang. Oh, kalau emang caranya kayak begitu ntar dulu. Saya sebenarnya bang ya, saya ngomong berinteraksi begitu, berani nggak berani karena saking saya kesel. Iya. Saya beraniin. Udah ayo sekarang gini aja. Kalau emang merasa terganggu, mendingan ayo perang sama saya bilang. Itu ucapan saya sendiri bang. Saya padahal pas udah ngomong kayak gitu, saya mikir bang, astagfirullahaladzim, kok gua ngomong seperti itu? tanpa sadari saya ngomong seperti itu bang. Ya yang namanya dulu saya maksudnya pernah belajar deh bang, yang namanya gitu. Akhirnya saya lama-kelamaan saya giat ceritanya bang. Saya 5 waktu alhamdulillah bang. Sampai saat sekarang pun sampai. Pas udah kayak gitu, langsung mertua saya pingsan. Udah belum yang namanya belum berantem gitu bang. Saya juga udah ngedown duluan sebenarnya bang. Karena saya udah berani-beraniin lah. Saya ngontrak bayar loh di sini. Apa itu ucapan saya ngomong kayak gitu bang. Kenapa lu masih gangguin keluarga gua? Pas udah kayak gitu, mertua saya udah agak sadar. Kok saya ada di sini? Iya ibu tidur tadi di kamar saya. Perasaan tadi lagi sholat. Kan tadi langsung habis sholat, ibu langsung ke kamar. Saya tutupin seperti itu bang. Berarti kesurupannya pas sholat? Pas sholat bang. Gila sih. Dia bilang nggak khusyuk. Makanya langsung ini. Padahal istri saya pun juga nggak khusyuk bang. Iya. Gitu. Iga jarang juga bang, menurut ibu mertua saya. Iga jarang. Pantesan ya. Iga jarang, jadi sering kalau seandainya itu punggungnya, kalau ada makhluk apa-apa nih, dia ngerasain punggung, kepala, dia ngerasa.
Heeh. Pas udah mau ke 8 bulan saya nih ceritanya bang, 8 bulan nih. Yang 15 harinya kan kemarin 7 bulannya kan itu saya nginep kan. Dincingnya. Dincing saya ke 8 bulannya. Saya rajin, udah 5 waktu alhamdulillah bang. Saya kerjain. Semakin lama istri saya yang males banget bang. Maksudnya yang buat beribadah. Dibuat males lah ya. Dibuat males bang. Akhirnya kan yang sebagai saya imam keluarga ya bang ya, saya tegur lah. Ayo ndak kita sholat, masa aku udah maksudnya ntar aku yang dosa kalau kayak begini. Jadi kamu gak kesian sama anak-anak, nantinya ntar terganggu, saya bilang kayak gitu. Iya ntar, itu bahasa jawaban istri saya cuman iya ntar. Iya ntar. Cuman bahasanya itu bolak-balik iya ntar, iya ntar. Gitu-gitu aja ngomongnya. Gitu aja bang. Jam berapa tuh? Jam 2 bang. Kayak ada suara kuda bang. 2 malam. Jam 2 malam nih ceritanya. Selesai saya, ibu mertua saya udah ceritanya tidur udah semua masing-masing ke kamarnya. Pas udah ke kamarnya, saya mendusin bang jam 2. Itu ada suara delman loh di depan rumah itu. Kerincing. Pas saya lihat, emang bang, itu kuda. Jadi pas saya ngeliat dari kaca itu, tapi nggak ada orangnya. Kuda doang. Kuda doang, kerincing. Tapi dibilang lari kan otomatis kalau lari itu jalan pasti udah belok gitu bang. Tapi itu kudanya itu di tempat aja bang larinya. Lari di tempat. Di tempat bang, keadaannya di depan. Iya. Pas di Punan Jambu itu bang. Pas udah kayak gitu, saya mau bangunin istri saya, takut ntar dia takut. Akhirnya kenapa? Saya sholat malam bang. Berhubung saya akan bangun tidur, saya sholat malam. Pas saya lagi ngambil wudhu di kamar mandi, sama halnya bang. Itu saya pas lagi wudhu, itu suaranya kenceng banget bang di ruangan itu tuh. Saya bilang, yang namanya saya di kamar mandi kan otomatis saya nggak ngucapin yang itulah bang ya, Iya. yang berasma Allah gitu enggak kan. Iya. Saya cuman di dalam hati, apalagi ini, apalagi. Saya selesai wudhu, sosok gandarwo bang, caling, wah semua penuh bang. Begitu bang, kayak gorila begitu bang. Astaga. Itu tingginya itu mencapai plafon itu bang. Waduh, gede banget. Itu gedenya segitu. Saya tenang, mungkin itu saya tenang. Maksudnya, insya Allah saya bisa, saya bilang. Pas saya begitu saya asma Allah, alhamdulillah saya baca yang dulu saya pelajarin bang ceritanya nih, saya pernah belajar kayak gitu. Akhirnya pas saya ya kayak begitu saya baca langsung kayak ngilang begitu bang. Masuknya lari ke gudang. Oh, gudang ini. Gudang itu. Saya selesai sholat, saya taruhin garam ceritanya nih bang. Inisiatif saya aja sih sebenarnya. Garam sama bawang putih. Saking saya udah marahnya. Selesai saya sholat malam, saya depan, saya wiridan. Pas udah wiridan kayak gitu, saya bongkar bang. Papan itu yang triplek itu saya bongkar. Jadi pintunya itu kan emang sebelah begitu emang agak rusak bang. Iya. Langsung saya tendang bang. Duh, itu saya capek loh bang. Lampu udah dibilang gonta-ganti lampu tuh saya gonta-ganti lampu terus. Yang Karena gudang ini? iya, soalnya baru 3 hari udah mati. 3 hari udah mati, 3 hari. Saya udah pokoknya udah capek. Dan sampai saat ini saya belum ganti-ganti. Udah biarin bagaimana. Singkat cerita bang, saya udah gedor itunya tuh. Saya tantangin ceritanya bang. Makhluk halusnya itu. Sebenarnya sih takut nggak takut ya bang ya. Habis saya kayaknya terasa terganggu begitu. Saya buka akhirnya bang. Pas kalau berani, ayo lu nampakin lagi. Saya bilang kayak gitu. Cuman suara doang, ketawa bang. Wah, gitu bang. Ketawa cowok. Kayaknya sih sosoknya kayak cowok bang.
orang wah, Berat lah suaranya. berat kayak gitu. Tapi bergemanya itu bagusnya aja mertua saya sama istri saya Nggak denger ya? nggak dengar bang. Iya, iya. Gitu. Pas udah udah itu waktu maksudnya nggak nyangka tuh cepet udah mendekati subuh aja bang. Berarti selama itu saya tuh di situ lama juga saya bilang bertentangan sama itu. Akhirnya saya ngantuk, pokoknya ya Allah subuh saya jadi jam 5 bang. Aturan tadinya pengen ke masjid jadi jam 5 ya Allah jadi telat. Pas udah telat kayak gitu sosok juga bang ngetok pintu tok 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 2 kali doang. Pas saya selesai padahal udah pagi loh bang. Jam 5. Wah tetangga kali ini atau mau bagaimana. Pas saya dibukain itu bang, itu sosok nenek-nenek bang bawa tungket Begini. tungket. Tapi keadaan itu mantatin saya, ngebelakangin saya bang. Ngebelakangin, iya. Iya. Di dalam hati saya bangunin ceritanya mau bangunin istri saya dulu, tapi saya diem dulu. Maksudnya saya tegesin ini sosoknya nenek-nenek bawa tungket. Tetangga saya nggak ada nenek-nenek loh bang, nggak ada nenek-nenek. Bangunin saya, "Dak, itu kayak kenal kamu kali yang namanya di rumah terus. Siapa sih ya?" Emang itu istri saya lagi, maksudnya nggak sholat itu bang. Oh, Saya lagi haid. bertenang. Bukan lagi head bang. Jadi kesiangan saya suruh sholat marah. Oh, Begitu bang. Coba lihat dulu nenek-nenek itu kenal kamu kali apa? Nenek mana sih ya katanya? Pas dibuka nggak ada bang. Nggak ada. Saya cerita maksudnya sama yang masjid deh bang itu. Yang penjaga masjid. Tinggal di blok mana katanya? Itu di blok E7 saya bilang. Oh, hah, bang, bener di situ katanya. Nah, saya baru ini bang. Iya, di situ. Nggak tahu bang katanya. Di situ 4 tahun loh katanya kosong. Astagfirullahaladzim, pantes. 4 tahun kosong pak, saya bilang. Iya 4 tahun udah kosong itu. Waktu itu ada katanya yang udah cuman sebulan juga itu nggak sampai sebulan udah anaknya dibuat nangis terus katanya. Pas di dalam hati, sampai saat ini juga anak saya sama pak. Sampai sekarang masih diganggu pak. Udah sebaiknya katanya pindah, jangan di situ. Insya Allah dah ntar pas udah setahun saya pindah pak. Iya kasihan katanya nantinya anaknya. Yang namanya itu takut apa kena saraf otak atau bagaimana yang namanya diganggu. Iya. Saya pikir iya juga sih. Tapi bisikan saya nih bang ya pas udah yang 8 bulan ini saya nempatin itu. Udahlah sini aja. Itu bener-bener nyata bang. Ngapain pindah capek-capekin lu aja. Akhirnya saya gegabah. Udah nggak usah pindah. Kita ngadain ibadah juga bakalan ini. Bakalan ya aman-aman aja. Yang setiap rumah juga itu pasti ada. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya terus deh bang nih nggak jadi pindah. Saya padahal nyari kontrakan udah pada waktu itu saya udah nyari kontrakan lagi bang daerah Jakarta. Tapi bawaannya gimana ya? Udah ada yang serak. Tapi saya nggak serak. Saya udah serak, istri saya nggak. Maksudnya nggak cocok gitu sama kontrakan itu. Iya. Jadi ya saya sama istri saya bertentangan jadinya kayak gitu akhirnya nggak jadi. Nah singkat cerita saya pas ke 9 bulan ini saya dibuat males lagi bang buat sholat nih ceritanya. Ditegur kan yang masih bertahan itu istri saya sama mertua saya sholat. Kalau udah 9 jatuhnya bulan apa ya itu tuh Pokoknya saya ngitungin 9 bulan aja saya tinggal di situ. Pas udah 9 bulan, ditegurlah saya bang, sama istri saya. Ya, kan aku diajarin sama kamu. Kamu kan namanya kepala keluarga kan harus maksudnya yang beri contoh tuh sama istri anaknya kan kamu yang sholat. Tapi saya, iya ntar. Sama halnya seperti yang istri saya katakan itu bang. Iya.
Iya entar, jawabannya sama, iya entar, iya entar, iya entar. Udah saya cuman bilang, udah masing-masing aja. Apa ibu mertua saya tersinggung. Pas udah kayak gitu, datanglah adik ipar saya nih. Pas ke 9 bulan datang. Wah tambah rame nih kalau kata saya nih udah nggak berasa iseng lagi. Tidur dia di depan kamar TV, maksudnya ruang TV lah. Iya. Pas dia datang, kedatangan adik ipar saya nih pas 9 bulan itu dia bang ngomong bang pagi-paginya. Kok saya tidur di sini kok kayaknya kayak dierep-erep ya. Maksudnya bagaimana? Iya nyesek terus katanya. Kemarin-kemarin yang di sana katanya yang di Serengseng Jakarta Barat enak-enak aja kok pas tinggal di sini kok dibuat nyesek ngapa ya? Masuk angin kali ya Bu. Dia cerita nih sama ibunya, nggak cerita sama saya bang. Ibunya itu bilangin ke saya, Rip itu Maul katanya kok maksudnya nyesek mulu ya. Akhirnya kenapa? Yaudah Bu sini saya kerokin Bu. Pas saya kerokin nggak merah bang. Nggak masuk angin. Nggak masuk angin. Pas 2 hari 3 hari aman, 4 hari 5 harinya aman. Pas malam Jumatnya bang, pas malam Jumatnya ini ada ipar saya juga sama. Lagi ke kamar mandi ceritanya, habis ke kamar mandi katanya saya lagi masak mie. Dibilang tuh, dia kan manggil saya kakak bang. Ditegur, Kak masak apa? Kok diem aja katanya. Nih Kak Arif kok diem aja, dipanggil kok diem aja. Akhirnya mungkin marah sama saya kali atau bagaimana. Langsung digedor juga bang. Pintunya lagi. Mandi nih. Iya dia lagi buang air besar. Digedor, apa kaget kan? Apa dia pakai baju kolor doang ke kamar saya. Belum sempet maksudnya ngebasuh, Iya. ibarat kata cebok, itulah, iya. Belum bersihin, WC juga belum disiram gitu. Udah ke kamar saya bang, itu siapa katanya tadi, katanya digituin kan. Kok digedor gitu, maksudnya apa? Saya diomelin dia ceritanya. Kan saya bangun bang ceritanya. Lalu ngapa, datang-datang marah-marah. Enggak, saya lagi buang air katanya. Kok gedor-gedor kayak gitu? Emang salah Maul apa katanya? Enggak, kagak pernah yang namanya gedor-gedor. Ibu, udah ayo ibu anterin. Pas paginya diceritain. Itu emang kayak begini, maksudnya tuh di rumah ini rada aneh. Dia sempat nggak percaya bang ceritanya tuh. Iya. Apaan sih Bu? Horor aja katanya horor. Enggak percaya. Emang saya bilang dia orang nggak percayaan bang. Nggak percayaan yang masalah namanya masalah makhluk halus kayak gitu. Awalnya juga emang saya juga orang gitu bang. Nggak percaya yang namanya itu ada. Tapi sampai saat ini emang ada. Saya ngerasain sendiri bang. Sendiri. Iya. Pas udah gitu, udah nginep nih. Jadi kerjaannya di sana bang, akhirnya kenapa dikeluarin kan bang? Adik ipar saya tuh dikeluarin, akhirnya kan kekeh jadi tinggal sama saya. Jadi saya seolah-olah ada temennya nih, udah rame. Saya kira rame itu maksudnya ada temennya, ada kehadiran adik saya bikin rame gitu. Ternyata enggak bang. Itu tambah riuh aja. Semakin hari semakin adik ipar saya selalu ribut terus sama ibu mertua saya. Panas gitu ya hawanya ya. Bahkan saya pun juga kesel bang. Keselnya kenapa? Itu adik ipar saya. Kalau setiap bangun pagi sampai jam 10 baru bangun. Jam 11:30 baru bangun. Saya kan yang namanya istri saya mau nyapu-nyapuin kan jadinya itu. Akhirnya kenapa? Cekcok. Pas cekcok kayak gitu. Udah lo nyari kerjaan aja sono gitu. Itu dia hawanya emosional bang. Jadi
Pas saya emosional, pas ngebentak istri saya, otomatis saya yang namanya sebagai suami kan kayaknya rasanya itu juga hati. Saya bilang, nggak boleh yang namanya itu biar begitu-gitu kan. Maksudnya kakak kamu, mbak kamu lah gitu. Jangan. Langsung diem, ceritanya ngambek sama saya. Dia maksudnya sama ibadah sebenarnya Bang, dari dulu kan dia jebolan pesantren. Ibadahnya rajin Bang. Rajin banget. Selang berapa 8 hari kemudian dia cerita ke saya Bang. Kak, kok kemarin kok saya tinggal di sini kok ibadah tuh males. Sama berarti dibuat males. Sama, dibuat males juga Bang. Pas udah kayak begitu, ada apa dengan rumah ini? Langsung saya jelasin. Ini kan pilihan lo, sama ibu lo, sama mbak lo lah. Ibarat kata kalau bahasa Betawinya empok lo, gitu. Ya udah nikmatin aja. Ini kan kita udah hampir mau 9 bulan nih. Itu udah lika-likunya tuh, saya udah anuin. Sekarang lu dah yang rasain sendiri saat ini. Ya bener-bener aneh. Ceritanya, paket saya nyampe nih Bang. Paket tenda Bang. Dia tidur kayak gitu kayaknya merasa gimana ya. Di ruangan terbuka gitu. Kayaknya iseng lah. Iya. Akhirnya paket saya nyampe, anak saya tenda Bang. Pas begitu sampai, tenda anak saya nyampe. Wah bagus alhamdulillah katanya. Ntar om pakai ya itunya, tendanya. Iya om, ntar bobo bareng ya kalau kata anak saya tuh. Tapi pikiran saya beda Bang. Ini semakin maksudnya bikin tenda di dalam rumah ini kayaknya perasaan saya aja gitu tambah aneh nantinya nih ke depannya. Tapi saya ya udahlah, emang dia yang pengen gitu loh. Iya. Udah dirakit sama dia ceritanya, udah sholat, maksudnya asar dah. Saya sholat tetap, tapi dia enggak Bang. Padahal dia ahli mondok Bang. Iya. Ibadahnya kuatan dia sama saya. Apa saya tegur, kok nggak sholat? Ntar tetap main HP terus. Pas udah 5:30 tidur Bang, ceritanya dia tidur. Teriak Bang. Maghrib saya bilang, makanya kalau maghrib jangan tidur. Kalau bahasa kitanya mah pamali gitu. Iya. Tidur maghrib akhirnya kan saya omelin. Ibunya tersinggung Bang. Singgung. Mungkin capek kali atau gimana. Saya diem aja lah yang namanya itu. Yaudah Ul, bikin aja situ. Iya Kak, saya pengen bikin tenda ini, pengen buat tidur nanti malam ya Kak ya. Kalau di situ kayaknya di depan TV saya iseng katanya. Ya udah nggak apa-apa, tidur aja. Dia tidur dari jam 8:30 Bang, tidur. Ceritanya saya aman-aman aja Bang, udah alhamdulillah saya aman deh nih sama istri anak saya dah. Nggak tahu ibu mertua saya kan udah, maksudnya ceritanya sama ibu mertua saya sama adik ipar saya kan, jadi berdua. Kalau saya sih enak-enak aja nih, enjoy aja sama istri, udah nggak ada gangguan apa-apalah. Singkat cerita, diangkat Bang tendanya. Anehnya kok kagak jebol itu ya, diangkat. Dia lagi tidur, itu keadaan malam katanya, diangkat Bang. Begitu saya dengar dia teriak, saya dengar. Kenapa ini, kenapa? Ditutup. Lah saya bingung. Bangun saya Bang. Emang miring begitu Bang. Keadaan miring kayak gitu. Tendanya? Tendanya itu miring Bang. Miring. Gila sih. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kenapa? Saya bangunin. Sadar nggak? Dia lagi pojokan lagi begini Bang. Dalam tenda? Di dalam tenda begini. Gila. Akhirnya saya buka. Pas saya buka. Kenapa lu? Rasanya mau pengen balik lagi deh katanya ke sono. Tapi satu sisi kagak jadi Bang. Enggak jadi. Jadi ke sono ke Jakarta Barat. Enggak biarin di sini aja. Mau tidur di mana? Udah kalau kata ibunya, udah bareng ibu aja sini. Satu kamar ya? Satu kamar. Tapi yang namanya adik ipar saya kan udah besar. Dia maksudnya tahu diri, nggak mau bareng sama ibu gitu. Kalau kata dia. Pas malam Kamis, malam Jumat, dituin lagi Bang dia. Sekarang sih
pas yang bulan yang saya nempatin 9 bulan itu, pas 9 bulan sampai 10 bulan itu adik ipar saya terus bang yang diganggu. Iya, gantian lah. Peribahasanya bergantian ke Anak adik baru ipar. lah ya. Iya. Kata kalau bahasa sekolahnya di mop duluan nih dia nih, di mop lagi nih. Iya, iya. Pas udah saya lihat itu dia dibalik-balik lagi, lagi kayak begini, itu keadaan bengong aja bang. Maksudnya tuh angan-angannya tuh kayak nggak ada. Oh iya, iya. Saya udah kayak gini, bangun, diem aja pandangannya. Istighfar saya bilang kayak gitu, diem aja. Begitu bang kayak linglung. Akhirnya kenapa? Tidurlah di TV begitu. Ditemenin sama ibunya. Ibunya itu nemenin itu maksudnya adik ipar saya. Kakinya bang ditarik-tarik. Ada yang narik? Ada yang narik. Saya udah masuk ke kamar itu bang pada waktu itu. Ditarik. Langsung teriak. Wah apa sih katanya? Astagfirullah. Bu kenapa? Lah bangun kan saya kadang belum tidur dulu tuh bang. Saya masih cerita ngobrol ceritanya saya bangun saya ceritain ke istri. Iya itu sih adek lo digangguin saya bilang kayak gitu. Iya semakin lama kok aneh. Tapi kita nggak digangguin kok. Adek aku yang digangguin kalau kata istri saya dah tuh. Pas udah kayak gitu. Pagi-paginya dia cerita lagi bang, kok serem banget ya katanya, pindah aja yuk kak katanya. Mau pindah kemana lagi? Udah di sini aja. Nah saya bang, saya yang larang. Udah bareng kita di sini. Ini kan udah kemauan lo. Udah kita tinggal di sini aja. Pas udah tentang 11 bulan saya nempatin di situ bang. Bulan jambu bang, saya taruhin garam ceritanya. Saya iseng bang. Iseng aja. Iseng. Mati bang. Pohonnya? Iya. Buset. Ceritanya saya itu yang bekas-bekas saya wiridan itu bang. Dari yang saya sholat itu dah. Oh iya. Saya iseng aja saya taburin di punan jambu itu. Mati paginya saya lihat. Mati. Aduh. Mati dah tuh. Pas udah mati-mati kayak gitu, tetangga marah. Itu katanya punan jambu katanya kering kayak gitu, bikin mati ditaruhin racun kali itu. Akhirnya ya udahlah yang namanya itu, saya diemin aja. Akhirnya saya disuruh pindah aja bang, sama ada yang care sama saya tetangga, tapi tetangga belakang. Udah sih katanya pindah aja kasihan anak atau gimana. Udah tanggung ntar setahun, bentar lagi kan udah setahun nih bang. Saya entarin kok makin lama kok makin aneh aja saya bilang ini. Pas udah 11 bulan ini, saya mau nginep ya, kencing. Lah saya bagaimana sama ibu ntar nasibnya? Bentaran cuma sehari 2 hari ada perlu saya bilang. Udah nggak apa-apa. Di situ sambil ketawa gitu bang saya. Ngerjain maksudnya nih, ngerjain adik saya. Saya singkat cerita, saya nggak tega juga bang akhirnya. Udah deh nggak jadi. Pas 9 bulan saya tempatin itu bang, makinan aneh aja bang. Itu adik ipar saya dibawa juga bang di dalam gudang. Diseret tuh. Entah diseret, entah dia ngelindur atau gimana ngigo. Pokoknya itu pagi-paginya saya nyariin. Saya kira mah habis dari masjid subuhnya bang. Biasanya kalau subuh kan saya bangunin, ayo bareng ke masjid. Wah, gue ditinggal saya bilang kayak gitu. Gue ditinggal udah di masjid duluan ya anak. Pas saya tiba di masjid itu bang, kan saya merhatiin, kok sendalnya nggak ada. Saya terutamain sendalnya dulu bang. Kok sendalnya kagak ada, saya bilang. Di masjid di dalam pun saya udah selesai sholat subuh itu. Nggak ada ya? Kok nggak ada juga? Saya bilang, kemana ini? Kalau seandainya dia keluar pakai motor, pasti ada dong. Maksudnya, nggak ada motornya gitu. Iya. Ini ada bang. Pas saya masuk, dia masih tidur di tenda bang. Itu maksudnya, tidur di tenda, bikin tenda lah. Tapi keadaannya kagak ada. Di kamar ibunya pun nggak ada. Pas saya itu kan ketutup bang. Anehnya. Itu triplek? Triplek tutup bang.
Ya gimana, maksudnya cakep banget lah, maksudnya masih ketutup, emang tutupan saya. Lagi begini bang, di bipan tua itu. Oh, ada bipan Ada bipan tuanya, jadinya itu. Aduh. Bipan lagi begini bang, itu. Lagi begini keadaan. Tapi tidur? Tidur, pas saya bangun, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil. Saya bilang, Ul bangun, sini ayo. Ngapain? Linglung juga bang dia. Aduh. Linglung juga. Kacau sih. Akhirnya pas dilihat kiri kanan, udah tidur lagi bang di depan TV itu. Tidur lagi, pas tidur, bangun pagi. Kok saya nggak jadi sholat subuh? Gimana sholat, Ul? Sedangkan gua nyari lu aja, gua pikir lu mah di masjid, nggak taunya di gudang. Mau nggak kuat kayaknya. Akhirnya sakit bang dia. Udah beberapa seminggu sakit bang. Pas sakit, saya berobat. Nggak kunjung sembuh juga gitu loh. Akhirnya saya urut ceritanya bang. Sebisa saya. Akhirnya bisa bangun. Tadinya udah berobat, udah 3 kali berobat bang. Di puskesmas, di klinik. Sampai maksudnya itu juga di bidan. Tetep nggak itu. Akhirnya saya perik. Saya pijit kakinya, alhamdulillah bangun. Paginya dia bilang, udah bawa tas ransel. Mau ini katanya, mau pamit. Mau kemana Ul? Mau ke abang aja yang sono, yang di Jakarta Barat. Oh yaudah kalau emang itu kemauan lo. Anehnya lagi bang, motor saya mati. Bang. Padahal Yang mau dinaikin sama dia? iya, saya mau nganterin dia nih ke Baswai ceritanya bang. Ke Baswai, mati bang. Gila. Akhirnya kan nggak jadi lagi tuh bang. Itu udah bulan 11 saya udah tempatin rumah itu. Ya Allah, tantangannya begitu. Akhirnya nggak jadi bang. Nggak jadi. Pas nggak jadi. Malamnya nyampur dah ceritanya tidur. Ibu mertua saya bilang, udah ayo katanya kita tidur bareng-bareng aja di ruang TV ini. Istri saya bilang, enggak bu, nggak bisa tidur kalau di situ. Kalau mau ibu ke kamar saya. Iya. Singkat cerita, pas Desember ceritanya kan bang ini. Desember ini? Bukan, pas mau November ini kan. November. Nyiapin dah tuh bang, itu kan bang. Maksudnya mau nyiapin kayak semacam ini anda. Barang-barang saya udah mau siapin. Mau pindah? Mau pindah ceritanya. Udah dibungkusin lemari. Anehnya lagi bang, perekonomian saya tuh dihantam, maksudnya tuh entah. Saya sih nggak suzon atau gimana. Ya mungkin kok perekonomian maksudnya anehnya kenapa sama tahun 2022 gitu loh. Oh, sama persis bulannya. Sama bulannya, dari November ini juga. Sampai saya ngejual apa aja. Dari lemari, semua saya jualin. Perekonomiannya saya, ya Allah, saya bilang, apalagi ini, pas November. Emang sih sebenarnya pas di bulan November kemarin sih, bulan itu ya cuma suara-suara aja bang. Gangguannya kecil. Gangguannya kecil, udah semakin kecil. Kecil. Pas udah kecil kayak begini, saya pikir, alhamdulillah udah setahun saya bilang. Ntar kalau pas udah setahun, kita pindah ya nda ya. Udah nyari kontrakan bang, saya udah keliling kemana-mana nih. Mudah-mudahan aja ada yang cocok buat kita aja. Ya udah, akhirnya kenapa? Pas Novembernya itu bang, itu belatung lagi bang. Ada di kamar ibu mertua saya bang. Banyak deh. Itu kalau dikerukin saya anuin pakai sampah itu ada segitu bang, lebih malah. Buset, banyak banget ya. Banyak banget. Akhirnya yang itu pas saya itu kenapa mati gitu loh. Oh mati? Keadaan mati bang. Belatungnya hitam. Iya. Saya keruk, saya bungkus. Udah saya buang ke sampah.
Ibu mau kemana? Saya mau berangkat duluan. Saya udah nggak kuat. Pindah dulu nanti. Pindah duluan. Pas tanggal 9 bang, 9 November. 9 November. Iya, 9 November kemarin. Dia udah bungkus-bungkusin. Ibu mertua saya udah angkat tangan. Tinggallah saya nih ceritanya nih. Karena ibu mertua saya sama adik ipar saya nih udah nggak kuat katanya. Akhirnya dia berangkat ke Jakarta Barat. Tinggal saya berempat bang. Kamu berani? Saya bilang kayak gitu. Ya udah berani-beraniin kalau kata istri saya. Saya pun sama. Kamu berani? Ya udah berani-beraniin sama. Jadi kosong terus bang. Itu pas udah semenjak ini November, ibu mertua adik ipar saya udah kagak ada ini. Aneh, kejadian aneh banget bang. Jadi itu sosoknya menyerupai ibu mertua saya juga bang. Padahal udah pindah ya? Udah pindah bang. Tapi yang namanya saya udah sering lihat gituan. Pokoknya kalau seandainya saya ngelewatin, kalau mau ke kamar mandi kan otomatis saya ngelewatin kamar ibu mertua saya dulu bang. Pasti itu saya pengen nengok, tetap nengok bang. Ada bang. Kamar mertua ini? Ada mertua tuh. Oh. Ada mertua. Saya pikir saya udah kenyang gituan lah maksudnya. Bodoh amat saya bilang. Itu kejadian pokoknya kalau enggak jam 9, jam 2 itu saya pokoknya itu nampakin bang kalau itu. Tetap jam 9 sama 2 malam. Iya. Pas udah kayak begitu, pas saya lihat ke kamar lagi udah nggak ada. Wah, mungkin halu saya aja nih. Udah saya langsung tidur. Langsung udah ada yang nyanyi-nyanyi gitu kayak nyinden gitu bang. Di gudang juga bang. Pusatnya mungkin di gudang atau bagaimana tuh. Iya. Tetap di gudang nyinden. Yang ada suara kayak gumelan gitu bang. Ya saya bilang. Pas udah kayak gini, anak saya kekeh nih bang. Saya udah serak nih kontrakan yang maksudnya yang agak kecilan. Anak saya nangis. Aku nggak mau pindah, aku tetap di sini. Matanya tetap melotot bang. Aku tetap mau di sini, nggak mau ke sono. Nah, begitu saya diledek bang. Sama yang kecil lagi. Kalau di dalam hati saya, anak saya nggak sekecil itu nggak mungkin pikirannya seperti itulah. Iya. Saya pikir, tetap saya tolong ituin lagi sholawat, baca ayat kursi, kulhu, al-falaq, anas, anwin. Berturut-turut. Tiap hari bang saya digangguin terus sama itu. Akhirnya kenapa? Anak saya ini sekarang ini sering banget main di gudang. Dari November tanggal 20, 21, 22 itu sering banget sekarang bang main di gudang. Oke. Di gudang. Tetapi kakaknya ini yang anak saya, dia nggak pernah yang namanya. Maksudnya kok kenapa adeknya terus? Maksud saya nih ya, kenapa kakaknya? Alhamdulillahnya sih kakaknya enggak nih. Maksudnya cuek, bodoh amat. Dia waktunya tidur ya udah di kamar. Nggak pernah yang namanya diganggu kayak gitu. Sering bang yang namanya kakaknya tuh dipukul apa membekas bang. Oh. Tapi nggak sadar itu ya? Nggak tahu, nggak sadar atau bagaimana. Itu keadaan, pokoknya kakaknya udah jatuh lentang sama membekas, memar biru bang. Dipukul berarti? Dipukul bang. Langsung diledekin begitu. Dia sering banget. Kalau kata anak saya nih yang itu katanya temennya kecil. Anak kecil temennya? Iya. Dia katanya rumahnya di kali yang kecil itu. Nggak taunya pas saya selusurin pernah ada katanya kejadian orang kecebur di got situ bang. Perempuan. Kali ya? Kali kecil, kalenan bahasa kita mah kalenan. Iya. Dulunya ini katanya sawah. Pernah ada katanya orang kecemplung ke situ, masuk gorong-gorong bang. Meninggal. 4 tahun. Itu pas di depan Punan Jambu itu gotnya, kalinya dulu. Dekat banget berarti ya? Dekat. Istri saya nangis dia tuh bang, histeris. Pindah. Jawabin anak saya yang kecil. Aku nggak mau, Langsung. Ya udah. Bunda kagak kasih itu ya, nggak kasih. Pokoknya makan sendiri.
Bunda mau kerja. Nangis dia tuh bang, baru kayak gitu. Nangis pas udah mungkin sadar atau bagaimana nangis. Ntar begitu lagi bang, tapi yang anehnya lagi kenapa nggak kayak keluaran mata bang. Oh, nangisnya Gitu, kayak nangis nangisnya. ya. Pas udah selang, ini Desember bang, Desember ini. ini kejadian ini makin menjadi bang. Yang digencar itu tuh anak saya nih. Pas tanggal 1 tidur juga bang, di gudang juga bang, di depan gudang itu bang. Pas di gudang itu saya bopong, saya bacain sholawat, saya masukin lagi ke situ, lari lagi ke gudang situ. Makanya saya bilang, udah kekeh, kenapa saya salahnya waktu saya bulan November saya itu ngapain perpanjang itu. Salahnya perpanjang itu bang, 6 bulan. Ya udah, yang namanya udah nasi jadi bubur, ya udah saya ituin aja lagi dah. Pas udah kayak gitu Desember kok makin kesini makin aneh. Langsung nyanyi Inggris bang. Anak saya nggak bisa loh yang namanya, nggak tahu, saya juga nggak ngerti ya bang ya bahasa Inggris bagaimana, saya pun kayak so Inggrisan gitu bang. Padahal kan belum yang namanya umur yang namanya 3,5 tahun ini kan bang, belum, ya ngomong aja masih belepetan bang. Ngomong Inggris Inggris bang. dan lancar itu. Ya nggak tahu saya juga ya. Tapi dia hobinya dia berkomunikasi dengan bahasa Inggris bang. Entah itu sama siapa dia ngomong, tapi pokoknya dia kayak berlawanan gitu deh bang. Kayak ada temennya gitu. Kayak ngobrol Inggris. gitu. Ya, no, yes, gitu pokoknya. Kok aneh anak gua nih, kok aneh. Makin kemarin kok tambah aneh lagi. Langsung saya sholat, pikiran, wiridan. Udah bang, saya di kamar. Waktunya seandainya ke kamar mandi, walaupun anak saya lagi tidur, saya bopong. Jadi saya berempat-empatan, saya udah bareng-bareng terus sampai saat ini. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang, pas tanggal 9, panas bang anak saya kemarin jemput. Baru kemarin. Kemarin bang, udah panas. Saya juga COD-an juga bang, lemari. COD-an lemari. Pas begitu COD-an lemari, saya iketin. Itu demi apa? Buat berobat anak bang ceritanya. Iya. Pas udah kayak gitu, kok motor berat banget ini bawanya saya. Lewat dah Harapan Indah. Tambah berat bang, apa saya ditelepon sama yang pembelinya. Kok lama banget belum nyampe-nyampe, jadi enggak. Iya. Jadi bang, saya bilang, saya ditelepon, jadi bang. Pas saya udah antar, saya pulangnya lewat situ juga bang. Ternyata ada yang merhatiin saya, security. Yang patroli malam. Bang, bentar. 3 motor bang, yang motor trail doh. Tadi saya ngelihat katanya, abang boncengin siapa? Nah, kaget dah tuh saya bang. Boncengin siapa ya? Gede bang katanya. Udah saya panggilin, tapi abang tetap aja katanya ngebut. Apalagi saya bilang, enggak perasaan saya enggak boncengin apa. Saya bonceng lemari. Iya saya tahu, tapi di atas lemari. Saya jadi kekeh bang. Saya jadi maksudnya ngecekcok sama security. Iya. Saya bawa lemari. Ngeyel dibilanginnya katanya. Yaudah ya katanya, jalan. Akhirnya jalan. Saya mikir. Pas saya sampai di iniin bang. Sampai depan rumah itu bang. Yang naiknya ke saya 10:30 baru nyampe. Di atas rumah bang. Kuntilanak juga. Sama halnya seperti itu yang tadi Punan Jambu itu. Begini juga bang. Oh, di atas rumah dia? Di atas rumah. Aduh. Pas saya buka pintu, keadaan anak saya udah. Ya Allah ya katanya. Bagus aja ayah pulang. Ini udah gemeteran loh ya katanya. Dede. Kejang-kejang lagi? Bukan kejang, jadi beda bang. Kayak menggigil begitu. Oh iya. Kayak udah menggigil. Aku udah panik, udah mau kemana? Mau keluar udah pada sepi ya katanya. Mau kemana aku larinya? Pokoknya alhamdulillahnya kamu pulang. Ya Allah. Saya ini bang. Akhirnya kenapa? Saya kekeh azanin. Ya. Pas saya azanin, langsung
melototin saya. Tangannya itu, ini sama saya seperti kejadian Desember yang lalu, Bang. Oh, yang kejang-kejang itu. Kejang-kejang ini sama tanggalnya. Oh, itu juga Tanggalnya juga, Bang. Sama, ini juga tanggalnya 10 juga loh, Bang. Oh, tanggal 10 sama. Sama 10 juga. Oke. Ada apa dengan maksudnya itu tuh 10 itu tuh? Maksudnya Desember juga sama halnya seperti itu. Akhirnya kenapa? Tapi alhamdulillahnya menggigil kejangnya cuma sekali, Bang. Enggak kayak yang tahun lalu. 3 kali ya. 3 kali. Pas begitu, ya Allah, saya bilang, apalagi udah saya yang penting ini saya wudhu, saya azanin. Udah, pas udah saya azanin, apa salah saya, Bang? Kiri saya azanin. Seharusnya kan kanan dulu kalau azanin. Ini saya kiri, apa saya ditegur ya? Kanan ya, bukan kiri. Yaudah, pas saya azanin, pas saya udah azanin, langsung kayak berontak gitu. Wah, saya kayak seakan-akan kayak melawan saya gitu, Bang. Iya. Masuk ini yang tangannya dia ke anu saya. Diam! Teriak, diam! Begitu, Bang. Itu udah ngepel dia. Ngepel, Bang. Udah kayak main fisik udah deh kayaknya nih. Saya buka itu nih, Bang. Ratibul Hadad. Saya sholat, saya Ratibul Hadad, saya wiridan, langsung panas katanya. Udah diem, panas. Nggak manggil ayah, nggak manggil apa. Dia bilang, woi, panas. Panas. Aduh, Saya bilang, kacau. Saya bacain kayak gitu sampai anak saya lemes, Bang. Saya pas udah lemes, saya kagak tidur. Kan kejadian kan tadi jatuhnya tadi pagi kan, jam 2. Jam 2-an. Iya, jam 2. Saya mikirin, ya Allah, kok kejadian sama. Pada hari sama, maksudnya tanggalnya sama, bulannya sama. Tanggal 10 juga. Kenapa dengan ya sama, pokoknya kejangnya itu. Akhirnya kenapa? Ceritanya saya udah tasbih yang dari dulu-dulunya saya wiridan. Saya kasih deh, Bang, ceritanya buat kalung deh. Pas alhamdulillah kalung agak segar, Bang. Udah yang namanya sering selawatan. Maksudnya bukan sering sih, emang dulu-dulunya emang sering selawatan, Bang. Pas udah semenjak tinggal di situ aja, kayaknya jarang yang namanya selawatan. Baca-baca ya surat-surat pendek sekarang udah enggak, udah jarang. Kan dibuat males ya ini. Udah dibuat males. Tapi sekarang pas tadi saya mau tinggal mau ke sini, kayaknya saya nggak tega juga akhirnya. Ya udah ngikut aja, saya bilang ya. Berarti diajak nih. Diajak. Akhirnya ya udah alhamdulillah, maksudnya jangan sampai lagi deh, Bang, kayak itu. Kemungkinan insya Allah saya cepet-cepetnya pindah karena semakin hari semakin menjadi nih gangguannya tambah parah ya. Kalau boleh tahu nih, kan kemarin udah habis tuh setahun. Alasannya diperpanjang apa, Bang? Jadi gini loh, Bang, saya perpanjang itu saya agak ada kepikiran buat yang penting gua perpanjang aja. Oh. Jadi maksudnya nggak ada. Pas udah pembayaran itu baru nyesel, Bang. Oh, nggak ada pemikiran serem nggak lah. ada. Aduh, berarti kayak semacam kena sirup gitu ya? Nah, kayak sirup kayak gitu. Pokoknya. Iya sih. Dan baru tadi malam berarti ya? Tadi malam ini malam terakhir. Jam 2 ya? Karena ini jam tanggal 10 nih, syutingnya sekarang ya, tanggal 10. Iya, tanggal 10, Bang. Berarti baru malam tadi? Tadi malam. Kejadian yang kejang-kejang kedua kalinya. Yang abang sampai di iya. mulutnya. Gila sih. Gitu. Berarti udah ada rencana untuk pindah secepatnya mungkin? Insya Allah udah ada gerakan hati juga, udah pokoknya secepatnya pindah, Bang. Berarti tadi udah nyawa 6 bulan ya? Iya. Ya udah diikhlasin aja lah ya? Udah ikhlasin, yang penting anak saya, semua keluarga, yang penting nyaman, Bang. Iya. Gitu. Dan seremnya sih gini sih ya, dibuat males sih untuk sholat, segala macam. Gitu, Bang. Padahal emang Abang Silly tadi guru itu ya? Apa? Ya taklim, Bang. Guru taklim masa ya sholatnya males-malesan ya, Bang ya? Ibaratnya gitu. Aduh. Dia ngajarin orang ya, buat jamaah buat sholat, tapi dia sendiri malas, ibaratnya begitu. Gitu. Saya juga agak aneh kalau begitu sih sebenarnya. Dibuat malas untuk sholat.
Aduh, kacau sih. Semoga aja abang dapat kontrakan secepatnya untuk Amin, pindah Bang. ya. Amin, amin. Amin. Semoga cepatnya Bang saya dapat kontrakan yang lebih layak dibanding satu rumah. Nggak tergiur sama yang gede-gede lah Yang pokoknya. penting cukup lah untuk keluarga ya. Buat keluarga. Aduh. Nah, dari cerita abang tadi nih ada yang mau saya tanya nih bang. Iya. Tadi kan abang sempat ngeliat wayang Iya Bang. di dalam di tembok. Tembok Bang. Itu gambar kayak gimana bang? Maksudnya kayak percikan air kah? Kayak tulisan kah? Apa gimana? Itu kayak tulisan Bang. Oh, kayak spidol dicoret ke tembok? Apa gimana? Kayaknya kayak tita apa tuh yang kayak begitu. Yang kayak pensil 2B gitu Bang. Oh, kayak bayangan lah. Bayangan gitu. Iya kayak bayangan. Coret-coretan gitu. Tapi jelasnya itu kayak pensil 2B itu Bang. Yang kita pernah dulu ujian. Tapi gitu. di asir-asir begitu. Iya Bang. Di tembok. Pokoknya sama kayak gitu Bang. Tapi bergerak. Bergerak. Pas bergeraknya itu pas keadaan lagi sholat Bang. Itu pun istri sama ibu mertua saya ngeliat. Gitu. Aduh, kacau. Nah, tadi rumah abang ini kan saya belum tahu itu bentukannya kayak gimana sih bang? Apa kayak rumah-rumah jadul? Itu rumah jadul bang. Jadul banget. Jadul. Orang yang saya nempatin yang tetangga-tetangga saya udah renovasi, udah yang inian ada kanopinya lah bang. Iya. Kan rumah sekarang kalau jendela itu kan aluminium. Ya sekarang masih kayu. Masih kayu. Kayu. Plafonnya juga kayu. Iya, dibilang kayu. Jadul banget ya. Jadul. Dan ini tadi letter L ya. Letter L. Ada 2 kamar, depan dan belakang gudang. Gudang itu dulunya kamar mungkin. Oh, jadi gudang. Tiga kamar. Mungkin itu orang lemari dulu. Dipan kamar itunya juga kamar tempat tidurnya juga zaman dulu juga. Bang. Tapi punya yang punya kontrakan punya itu almarhum. Oh. Almarhum itu. Peninggalan. Duh, tadi kan kata abang sempat kosong 4 tahun ya bang. Iya. Jadi sebelum kosong itu pernah ada yang nempatin tadi? Ada. Yang sebulan keluar gitu? Baru sebulan keluar itu bang. Nggak kuat, katanya anaknya juga nangis terus. Berarti ganggu anak dia? Ganggu. Anak kecil ya? Pokoknya dia nggak mau banget itu rumah itu tuh ditempatin. Sama anak kecil. Iya. Duh, tadi kan di kontrakan abang nih, pusatnya itu di gudang ya? Betul. Tahu nggak sih bang kenapa seremnya di situ? Karena maksudnya gini loh bang, dari awal saya nempatin itu, saya itu udah nggak seretnya itu emang kok kenapa ini gudang? Maksudnya itu bikin penasaran saya, apa tuh isinya gudang? Oh kayak begini maksudnya tuh, yang peninggalan zaman dulu tuh masih ada ditaruh di sini. Saya punya pikiran tuh, ya. Paling nanti kalau seandainya ntar diganggu, paling ntar ada di sini nih. Saya udah punya sempat pikiran feeling ke situ bang. Tapi nggak tahu itu sejarahnya ada apa gitu, nggak tahu. Dulunya katanya itu kalau kata orang asli situ bang, itu rawa. Itu dulunya pohon sengon dibilang katanya tuh. Saya kan anak juga kan pernah sempat diurut juga tuh bang. Diurut katanya pas saya bawa ke rumah saya, katanya ini dulu katanya itu Punan Sengon sama Punan Warung Doyok. Warung Doyok. Iya, di situ tempatnya, Bang. Pas di gudang itu. Pas di gudang sama WC, Bang. Berarti kalau gudang di Warung Doyongnya, Sengon itu WC, Bang. Gitu. Berarti penunggu situ ditebang jadiin rumah, tinggalnya di situ. Tinggal mungkin di situ, Bang. Pantes angker. Dan juga ada barang-barang lama ya. Lama. Kayak lemari, jadul kasur. Gitu, Bang. Dan itu punya pemilik kontrakan. Iya. Nambah serem vibes-nya ya. Iya. Gila sih kadang-kadang. Dan yang saya heran nama abang nih bisa-bisanya yang tadi ya udah saya tanya. Nambah 6 bulan loh tanpa mikir-mikir. Ibaratnya lagi ngasih duit nggak kepikiran seremnya gitu ya. Itu setahun ke belakang. Duh, penuh dengan sirup rumah itu. Oke, itu tadi cerita dari Bang Arif. Gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar. Nempatin rumah nih yang banyakan sirup ya Bang. Sirup malas sholat. Mau pindah cuma disirup. Udah setahun, nggak mikir ya, kemarin-kemarin di kejadiannya apa, tiba-tiba langsung bayarin 6 bulan. Aduh, kacau sih. Dan ini juga udah 12:30 nih. Berarti abang belum tidur nih Bang? Belum Bang. Aduh, kacau. Kemarin malam kemarin.
udah nyembuhin anak yang kejang-kejang nih di kontrakan itu, sampai sekarang belum tidur. Belum Cerita tidur. ke sini. Aduh, ya thank you banget nih Bang. Sama-sama Bang. Udah mau cerita di channel Kisah Tengah Malam. Sama-sama. Ceritanya epic banget sih Bang. Aduh. Ya udah seperti biasa sebelum closing gue mau info ini ke kalian. Buat kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakalan kehubung ke WhatsApp admin kita. Oke, ya udah segitu dulu. Gua Putro pamit undur diri. Bang Arif juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.